Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, selamat bergabung pada kelas kita, kelas online kita pada pelajaran matematika. Untuk pelajaran matematika kelas 11 SMK Negeri 1 Wakenanga akan diampu oleh saya, Pak Yoga Setiardiantoro, untuk jurusan RPL, TBSM, dan ATP. Jadi kalian nanti silahkan simak hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan saat pembelajaran online ini. Oke, sini Bapak akan share tentang materi apa atau hal-hal apa saja yang akan kita laksanakan. Oke, nih matematika umum itu pengampunya Pak Yoga. Ini akan kita lanjutkan. Persiapkan diri kalian belajar dari rumah ya. Jangan lupa hal-hal, siapkan ruangan dalam belajar kita, yaitu temukan area rumah, tempat kamu bisa duduk nyaman dan fokus. Pisahkan dengan ruang santai, idealnya jauh dari TV dan gangguan-gangguan yang lainnya. Berikutnya adalah buatlah catatan. Jangan sampai kamu nanti melamun atau melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Lalu kurangi gangguan, gunakan imajinasimu, bayangkan kamu sedang di sekolah dan bukan di rumah. Kunci ponselmu bila perlu, jangan takut meminta intervensi orang tua. Misalnya, suruh mengingatkan kamu dalam belajar. Lalu beli provider yang tidak sering gangguan. Nah, sementara silahkan kalian beli provider yang eh, tidak sering gangguan. Nah, nanti kan biasanya nanti di sekolah juga dimintai nomor telepon juga. Nanti persiapkan saja nomor telepon yang aktif dan mudah dihubungi. Lalu, belajar dari rumah dapat terasa sulit, namun pasti dapat dilakukan. Tentu, apalagi dalam pelajaran matematika, itu sangat sulit dilakukan dalam pembelajaran online-nya ya. Nah, nanti ada hal-hal atau kiat-kiat tersendiri bagi kalian yang ingin belajar atau belajar matematika sehingga tetap bisa poin-poinnya kalian cerna. Nah, aktivitas kita hari ini yang pertama, hari ini tanggal 12 Juli untuk yang kelas hari ini hari Senin ya. Lalu untuk besok ya berarti 13 Juli. Kontrak belajar matematika, tips BDR belajar dari rumah, lalu kisi-kisi materi matematika kelas 11. Nah, di sini ada yang namanya pekerjaan rumah. Jadi pekerjaan rumah itu adalah lembar kerja matematika dan belajar mandiri di berbagai daya dukung. Seperti halnya kalian punya buku matematika atau kalian sering buka-buka YouTube atau website dan lain sebagainya, itu diperbolehkan dalam pembelajaran di rumah atau pekerjaan rumah kalian nantinya. Lalu pengingatnya adalah pembelajaran tetap di rumah, namun praktikum tetap bisa dilakukan luring. Nah, kalian semuanya boleh melakukan praktikum. Jadi kalau matematika mungkin tidak ada praktikumnya, tapi kalau di pelajaran-pelajaran yang lain, pelajaran-pelajaran jurusan, itu tentu akan ada praktikum-praktikumnya. Kalian boleh melakukan praktikum-praktikum tersebut. Tentu nanti ada informasi lebih dari para ajurnya. Lalu berikutnya adalah ikutilah ekskul sesuai dengan minat dan bakat dan latihan secara rutin. Nah, jadi ekskul juga boleh luring. Jadi ekskul itu boleh luring, kalian boleh melakukan ekskul itu tanpa adanya daring-daringan. Jadi harus ada yang namanya mengikuti ekskul, salah satu ekskul yang kalian lakukan. Lalu berikutnya adalah
hmm, tugas individu. Nah, tugas individu itu begini. Jadi nanti ada tugas individu, ada tugas kelompok. Tapi di sini lebih Pak Yoga terangkan tentang tugas individu. Yang pertama adalah tugas. Tugas itu pekerjaan rumah akan diberikan untuk setiap pembelajaran. Kamu dapat apa ya? Hal apa yang diharapkan dari tugas ini? Yaitu kamu dapat mengirimkan atau mengirimkannya pada tenggat waktu yang ditentukan. Jadi semuanya harus sesuai. Maunya Pak Yoga minta ini hari Senin, nanti hari Kamis harus sudah dikumpulkan tugasnya, ya nanti harus silakan dikumpulkan. Teknisnya nanti kan diterangkan lebih dalam lagi. Lalu kuis. Kuis itu akan ada kuis setiap pekan untuk menilai pemahaman kamu terhadap pelajaran pada pekan tersebut. Jadi nanti ada kuis. Kuis itu paling nggak banyak-banyak soalnya, paling cuma 1 atau 2 kuis itu untuk melihat sejauh mana pemahaman kamu terhadap materi yang telah diajarkan itu. Lalu ujian. Ujian itu akan ada 2 ujian utama, yaitu tengah semester dan akhir semester. Ujian akan diselenggarakan secara online jika memang itu kebijakan online, dan akan tatap muka jika memang itu nanti sudah kebijakannya tatap muka. Tapi biasanya yang sudah-sudah kita ujiannya itu memang online, baik itu mungkin dari sekolahan maupun dari rumah. Itu memang kita sudah punya platform untuk ujian online, gitu ya. Selanjutnya adalah komponen penilaian. Jadi yang pertama dinilai itu adalah aktivitas yang dinilai. Itu tugas individu, tugas kelompok, dan kuis yang dinilai sesuai dengan ketentuan. Sudah tadi Pak Yoga terangkan. Nah, itu berlaku sistem penilaian sekolah, ambang kelulusan dan 60. Kalau kamu 60 belum nyampe, berarti kamu remedi, gitu ya. Ujian tengah semester juga sama, ujian yang dilakukan setiap tengah semester. Itu berlaku sistem penilaiannya itu 60 ambang kelulusannya. Jadi kalau belum sampai 60 kamu dinyatakan sedang dalam apa ya, remedi. Berikutnya adalah ujian akhir. Ujian akhir itu adalah penilaian 2 jam untuk mengukur penugasan keseluruhan materi. Biasanya memang 2 jam. 2 jam itu kan 120 menit. Di setiap akhir tahun. Nah, ini bisa juga nanti dilakukan dengan cara online. Berikutnya, pembelajaran tatap muka itu hanya boleh diizinkan 2 kali selama 1 bulan. Itu kalau kamu pembelajaran tatap muka terus kamu melakukan izin, itu hanya 2 kali. Kalaupun nanti lebih, itu nanti orang tuamu yang hadir ke sekolahan, izin hal-hal apa saja yang ketika kamu di rumah, dan kenapa kamu kok bisa izin lebih dari 2 kali dalam waktu 1 bulan itu. Nah, hati-hati, kemarin sudah mempelajari tentang peraturan-peraturan yang setelah dilaksanakan, kamu bisa kena kartu kuning atau kartu merah nanti ketika kamu memang melebihi aturan-aturan yang sudah ditentukan. Lalu pembelajaran online, belajar sesuai jadwal yang ditentukan. Jangan sampai tidak mengikuti atau tidak masuk ke dalam pembelajaran online ini. Jika terkendala jaringan, dapat membuka kembali setelah jam 12 siang, sehingga tidak mengganggu pembelajaran daring yang lainnya. Oke ya, itu. Lalu materi yang akan kita pelajari, itu ini, nanti di kelas 11 untuk matematika. Jadi nanti kamu boleh mencari di berbagai macam sumber belajar, seperti mungkin buku-buku pelajaran, atau mungkin di YouTube atau di internet. Terserah kalian, nanti kalau ada ditanyakan kepada Pak Yoga, silakan ditanyakan secara pribadi atau lewat jalur inbox WA ya. Nah, ini yang pertama adalah program linear. Yang kedua adalah persamaan garis lurus. Yang ketiga adalah matrik. Yang keempat adalah fungsi komposisi dan fungsi inverse. Baris dan deret tak hingga, dan juga trigonometri. Nah, inilah nanti gambaran umum yang akan kita pelajari saat kelas 11 bersama Pak Yoga. Mungkin itu ya sementara dari kita. Semoga kita semuanya dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pandemi belum berakhir. Di sini Pak Yoga selalu mengingatkan bahwa selalu gunakan masker dan juga jaga jarak,
jauhi kerumunan-kerumunan yang tidak perlu, cuci tangan atau memakai hand sanitizer yang kalian miliki. Karena memang pandemi belum berakhir, apalagi sekarang variannya sudah sangat banyak. Oke, demikian dari Pak Yoga untuk sementara. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.